Halo rekan-rekan, ketemu saya lagi dan saya ingin sharing hari ini mengenai pengalaman saya ketika saya mendampingi tim penjualan yang saya coaching. Biasanya setelah saya memberikan training bagaimana mereka bisa melakukan aktivitas penjualan, saya juga akan mendampingi untuk memastikan bagaimana mereka melakukannya dan apa yang mereka rasakan ketika melakukan, sehingga kami bisa bersama-sama melakukan evaluasi. Karena kalau secara teori sudah didapatkan, sudah dipahami tanpa praktek, sekali lagi saya katakan kepada rekan-rekan bahwa itu tidak akan menjadi bermanfaat. Saya ingin memberikan sebuah contoh ketika saya mendampingi rekan-rekan tim sales untuk melakukan presentasi kepada klien. Tentu saja hal utama yang perlu mereka miliki, yang perlu mereka persiapkan adalah pengetahuan tentang produk atau product knowledge. Tanpa memahami product knowledge, tanpa memahami kekuatan dari sebuah produk yang akan ditawarkan kepada pelanggan, maka rasa percaya diri sebaik apapun tidak akan membantu. Tetapi ketika mereka sudah punya pengetahuan tentang produk, tidak didukung dengan rasa percaya diri, mereka juga tidak bisa menjelaskan dengan baik. Saya izin sharing kepada rekan-rekan dengan menggunakan whiteboard. Sebentar, saya akan tampilkan whiteboardnya. Ya, jadi kalau saya berikan contoh ketika saya mendampingi si A untuk presentasi produk kepada pelanggannya yang bernama si B. Maka awal si A perlu melakukan persiapan dengan memahami produk knowledge. Dan ketika berjumpa dengan pelanggan B untuk melakukan presentasi, maka si A juga perlu mempersiapkan mental. Ketika melakukan presentasi pertama kali, kedua kali, atau ketiga kali, bisa jadi hasil presentasinya tidak sesuai dengan harapan. Dan saya selalu mengatakan kepada tim bahwa itu adalah sesuatu yang normal. Kata kuncinya adalah ketika tidak sempurna, hasil yang didapatkan saat mulai melakukan presentasi, itu adalah hal yang normal. Jadi ketika presentasi tidak sesuai dengan harapan, maka ini sesuatu yang normal. Banyak rekan-rekan yang memberikan makna ketika belum sesuai harapan hasilnya, mereka mengatakan dirinya gagal, dirinya lalu berhenti untuk mau mencoba lagi. Tetapi ketika kita memaknai hasil yang kita dapatkan belum sesuai dengan harapan, itu sesuatu yang normal, maka kita akan dengan nyaman melakukannya lagi. Dan masih ingat di video saya sebelumnya bahwa saya mengatakan ketika sudah terjadi state of being, di mana pikiran dan perasaan sudah menjadi satu, maka kita akan melakukannya lebih nyaman karena secara otomatis kita melakukannya tanpa melalui proses banyak berpikir. Jadi apa yang perlu dilakukan ketika sesuatu yang normal itu terjadi, artinya harapan belum sesuai, lakukan lagi. Itu adalah sebuah proses memberikan pengalaman kepada otak limbik, bagian dari otak kita yang akan merasakan. Berikan pengalaman. Ketika pengalaman itu didapatkan oleh otak limbik, maka ada perasaan tertentu. Dan tugas kita adalah memberikan pengalaman dengan rasa-rasa yang memberikan energi positif. Jadi ketika rasa yang dialami
itu adalah rasa kekecewaan. Rasa yang dialami adalah rasa tidak berdaya. Rasa yang dialami adalah kemarahan terhadap diri sendiri, tidak mampu. Maka rasa perasaan tersebut akan membuat diri kita tidak mau melakukan lagi. Lalu sebaliknya, ketika ada sebuah harapan belum terjadi dan rasa yang kita munculkan, pengalaman yang kita munculkan adalah rasa semangat untuk memperbaiki, rasa antusias, merasa tertantang untuk memperbaiki prosesnya, maka diri kita akan mau lagi melakukan proses berikutnya, mengulangi lagi proses. Jadi kata kuncinya adalah rasa, pengalaman yang dirasakan itu yang akan menentukan apakah diri kita atau apakah seseorang mau melakukan sebuah proses lanjutan yang dirasa sebelumnya belum memberikan hasil. Jadi rekan-rekan, kesimpulannya, ketika Anda melakukan sebuah proses aktivitas penjualan dan hasilnya belum sesuai dengan harapan Anda, maka yang perlu kita lakukan adalah lakukan evaluasi, lalu lakukan lagi, dan munculkan perasaan-perasaan yang membuat diri kita berdaya. Ketika perasaan pengalaman membuat diri kita berdaya, suatu hari maka akan terjadi kesatuan antara pikiran dan perasaan, terjadi state of being. Dan ketika kita melakukan proses aktivitas penjualan, ketika state of being sudah terjadi, maka segalanya akan berjalan dengan lancar, segalanya akan berjalan dengan sukacita. Sampai jumpa rekan-rekan di video saya berikutnya. Terima kasih.